Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koryana Puspitasari dengan NIM 21059038 dari Program Studi Manajemen. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam bernegosiasi serta contoh negosiasi. Silahkan menonton videonya. Dalam komunikasi bisnis, ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui untuk bernegosiasi. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Nah, persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, membangun hubungan dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis tersebut. Nah, hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga yaitu bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi, karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, jelas. Seorang negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas, agar jika nantinya pihak lain merasa ragu-ragu atau tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh negosiator ini dapat memberikan penjelasan yang lengkap berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu menempatkan diri pada posisi pihak lain. Nah, di sini negosiator perlu berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator tersebut. Negosiator perlu untuk bersikap terbuka terhadap sudut pandang pihak lain dan berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Selanjutnya yaitu ada menjelaskan posisi negosiator setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Nah, di sini saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan sesuatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Nah, seorang negosiator ini harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata, karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi ini, khususnya untuk negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kedelapan, ada banyak bertanya dalam proses negosiasi bisnis. Nah, di sini negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain, yaitu sangat penting. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terukur. Selanjutnya yaitu memperhatikan waktu yang tepat, yang dimana negosiator di sini harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, namun ada saatnya juga negosiator harus menunggu. Selanjutnya, menerapkan komunikasi asertif. Nah, di sini negosiator bertipe asertif, umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan gaya komunikasi asertif ini adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Selanjutnya, memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik.
Nah, dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena itu, negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuannya ini tidak tercapai. Selanjutnya, berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Nah, pada teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis, selanjutnya adalah berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Nah, teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa. Dalam artian, tidak ada satupun pihak yang menang ataupun kalah dalam proses negosiasi. Yang terakhir yaitu percaya dan yakin selalu ada solusi. Selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Nah, dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin ini sangat diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Ini Kak, ya. Mau tanya untuk handset itu berapa aja Kak yang bisa jualnya Kak? Ini 18.000. Nggak bisa kurang lagi harganya Kak? Udah harga pas. Kurang lah Kak, 15.000. Mau ambil berapa? mau ambil 50 buah. Kurang Ya lah Kak, 17. 15 lah Kak. 17 bisa. 15 untuk 50 buah Kak. Bisa jadi kita jadi pelanggan setia nanti Kak. 16. 15 lah Kak ya. Udah pas 16. 15 lah. 16. Oke lah Kak, untuk 50 buah ntar ke alamat ya Kak. Oke. Makasih Kak. Sama-sama.